Rasulullah SAW tiap hari selama 40 hari 40 malam mendaki ke tempat tersebut sebelum akhirnya diturunkan kepadanya Al-Quran atau wahyu pertama kaum muslimin, pengangkatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasul penutup, sekaligus juga menjadi pemimpin para Nabi, Khatamul Anbiya, menjadi kekasih Allah yang sangat dicintai. Ya, itulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa diturunkannya wahyu itu ketika pengangkatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi Nabi terjadi di subuh hari, ya, di subuh hari, ya. Ketika itu Jibril datang dengan bentuk seperti tidak menyerupai manusia, ya. Jadi bentuk asli Jibril datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian langsung mendekap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengatakan Iqra. Kawan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ma ana biqari, apa yang saya mau baca? Ma ana biqari, saya tidak tahu membaca. Kemudian dilepas lagi dekapan tersebut, Jibril pergi, kemudian datang lagi, kemudian didekap lagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Iqra, bacalah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan jawaban yang sama, ya, apa yang saya mau baca? Sebelum saya lanjut, bisa kita lihat di sebelah kanan, ya, inilah Jabal Nur, ya, di sebelah kanan kita inilah Jabal Nur. Bisa dilihat tingginya Jabal Nur, ya, yang didaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 40 hari 40 malam setiap hari. Ini dia Jabal Nur, tempat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diturunkannya wahyu. Kemudian di dekapan atau pelukan yang ketiga, dengan pelukan yang sangat keras, Jibril mengatakan Iqra, bacalah. Seketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal aklam alladzi 'allama bil qalam. Ya, inilah ayat 1 sampai ayat kelima, ya. Jadi tempat diturunkannya Jabal Nur. Jadi bisa dilihat di bawahnya itu ada museum, ya. Bagi yang berminat ke museum, nanti kita bikin jadwal, dan di museum itu ada onta-onta yang bisa dinaiki, ya. Ada ontanya bisa dinaiki, bayar 5 real atau 10 real kalau tidak salah. Naik onta miki, kemudian di video. Jadi berakhirnya Jabal Nur, berakhir pula lah ziarah kita pada hari ini. Jadi bagi yang mau mendaki, bagi yang mau ke museum, di museum itu sangat bagus. Museum yang paling indah saya datangi. Kenapa? Karena di dalam museum itu ada 5 ruangan. Di ruangan pertama kita dikisahkan tentang Nabi Adam alaihi salatu wassalam, penciptaan manusia. Kemudian pindah lagi ke ruangan selanjutnya, kita dikisahkan tentang kisah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, yang dimana Nabi Nuh ini adalah Rasul pertama yang Allah pilih. Jadi Nabi Adam itu bukan Rasul. Nabi Adam adalah Nabi, sedangkan Rasul pertama yang diangkat oleh Allah yaitu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kemudian pindah ke tempat selanjutnya, kita dikisahkan tentang kemudian di tempat selanjutnya kita dikisahkan, dipertontonkan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan secara ringkas 5 menit, ya, per video itu 5 menit. Kemudian pindah lagi ke tempat selanjutnya, studio 4, kita dipertontonkan tentang kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan Nabi Isa alaihi salam, ya. Kemudian
kemudian pindah ke tempat studio paling besar, studio kelima, yaitu kisah tentang lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada datangnya pasukan gajah Abraham, kemudian sampai ke peristiwa turunnya wahyu pertama di muka bumi ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pindah lagi ke tempat souvenir-souvenir. Kemudian kita bisa lihat Al-Quran dulu. Ada Al-Quran pakai jahit, ada Al-Quran dari batu, ada Al-Quran pertama kali kitab Utsmaniyah tanpa harakat. Itu bisa kita saksikan semua di sana. Ya, jadi tidak rugi. Tiketnya cuma 150.000. Tiketnya tiketnya 100.000, taksinya 50.000. Jadi bagi yang berminat silahkan datang kapan lagi. Kemudian setelah itu kita mau naik Jabal Nur boleh, mau mendaki ke gunung boleh, mau naik onta boleh, mau jalan-jalan di situ boleh. Dan setelah yang mendaki turun atau yang naik onta selesai, baru kita pulang sama-sama. Jadi Bapak Ibu sekalian, berakhirlah ziarah kita di sekitar kota suci Mekah. Insya Allah kegiatan-kegiatan selanjutnya yang akan kita jalani insyaallah akan di-share di grup. Kita mempunyai waktu tinggal 4 hari, yang tanggal 12 sekarang 4 hari waktu, dan insyaallah semoga Allah senantiasa memudahkan kita dalam seluruh kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Dan insyaallah kegiatan yang akan kita lakukan setelahnya ini yaitu melaksanakan umrah sunnah, ya, umrah sunnah. Dan insyaallah kita ambil miqat di Tan'im atau Masjid Aisyah radhiyallahu taala anha, masjid yang diberikan nama yaitu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin rahimahullah taala, ya. Jadi sampai nanti di tempat miqat kita langsung gantian, laki-laki, perempuan tinggal wudu, ya. Kalau yang bagi yang mau tinggal wudu, kemudian sholat 2 rakaat di Masjid Aisyah, kemudian kembali ke bus ini, kemudian kita menjatuhkan niat di atas kendaraan ini. Silahkan menikmati perjalanan.